Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat kalian dimanapun kalian berada, buat sahabatku, buat temanku ya. Untuk di video kali ini saya akan bercerita atau mengisahkan tentang kisah-kisah yang pernah saya alami. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton channel Dunia Rasti, yang mengikuti channel ini. Terima kasih banyak. Di sini saya akan menceritakan ya yang tadi saya omongin. Saya akan menceritakan kisah-kisah horor, kisah seram. Yang kisah ini saya alami di diri saya sendiri. Yang mungkin dalam bahasa nanti saya harus berpikir ya, karena saya bercerita ya ceritanya harus sedikit mengingat. Ceritanya harus mengingat karena kejadian itu sudah lama banget ketika saya masih remaja mungkin ya. Dan ini saya membuat konten ini di belakang ya teman-teman. Di belakang ini sangat banyak ayam, banyak angsa di belakang rumah saya sendiri ya. Oke, untuk ceritanya teman-teman kita mulai saja, tidak usah banyak bicara, banyak ngomong ya. Langsung saja di kisahnya. Jadi kisahnya tuh begini teman-temanku. Dulu waktu saya usia sekitar, kalau usianya sih lupa ya, pokoknya saya tuh kalau nggak salah sekitar kelas 4 SD atau enggak kelas 5 SD. Dan waktu itu saya kan ikut almarhum nenek saya dan kakek saya ya. Dan saya kalau mau ke rumahnya almarhum bapak itu kan sangat jauh, jadi kan saya selalu dijemput gitu kan, dijemput sama kakak saya yang nomor pertama, nomor kedua gitu. Jadi saya itu selalu dijemput kan, gak punya sepeda ya. Jangankan sepeda motor, sepeda biasa itu saya nggak punya dulu teman-teman. Jadi saya itu dijemput sama kakak saya, suruh tidur di rumah barat ya, yang pernah saya ceritakan di video sebelumnya ya. Mungkin kalau teman-teman belum nonton, coba tonton di video saya sebelumnya, ada kok. Itu saya tuh disuruh ke rumahnya bapak saya dijemput. Setelah itu waktu itu saya dijemput sekitar jam 4 sorean ya. Jam 4 sore kalau nggak jam 5 saya lupa. Disuruh tidur di rumahnya bapak saya, karena kan kalau hari libur seperti hari sekarang Sabtu, besoknya Minggu gitu kan. Besok kan libur, setelah itu saya malam kan disuruh tidur situ, itu juta. Jadi waktu itu saya tuh disuruh ke sana, saya berangkat kan sama kakak saya di jalan. Saya itu sampai di rumahnya bapak saya almarhum ya. Setelah itu kan dulu kan rumahnya sebelum bangun rumah itu kan, dulu kan rumahnya itu kan di bawah ya, di lorong almarhum bapak saya itu membuat rumah. Kalau di sini itu bahasanya rumah dari pohon bambu. Itu dibuat rumah bisa teman-teman. Kalau di sini bahasa Jawanya gedek teman-teman. Tapi nggak tahu kalau di daerah kalian apa, saya juga nggak tahu ya. Kalau di sini bahasanya gedek gitu. Rumahnya rumah gedek itu. Waktu itu sekitar kalau nggak salah sekitar jam berapa ya? Mungkin kalau nggak salah jam 8. Jam 8 tuh saya diajak pergi sama kakak saya keluar. Tapi kalau perginya di mana itu saya lupa teman-teman. Pokok intinya diajak pergi gitu ya. Setelah itu kan saya bawa senter kan, dulu kan naik sepeda kalau di sini kan sepeda itu loh, sepeda C70. Kalau di desa itu bahasanya sepeda cedol teman-teman, sepeda cedol gitu. Kalau namanya ya sebenarnya sepeda C70 itu sepeda lama itu ya. Setelah itu saya kan diajak dan sama kakak saya diajak keluar, dan jalannya itu kalau menuju ke jalan raya kan itu harus no wide dulu kan, naik dulu ke atas gitu kan. Setelah itu saya tuh bawa senter teman-teman, nggak sengaja ya, dengan nggak sengajanya saya bawa senter. Setelah itu saya tuh senter itu ya namanya anak kecil ya, namanya anak kecil, senter itu saya buat mainin, saya goyang-goyangin ke atas ke samping gitu, ke atas ke samping terus teman-teman. Dan dengan tidak sengajanya waktu itu senter itu saya arahin ke barat gitu. Jadi senter itu saya arahin ke barat, dan saya itu nggak tahu kalau di belakang rumahnya almarhum bapak saya itu ada pohon
Kalau di sini ya pohon itu berbuah namanya pohon kenitu teman-teman. Tapi kalau di daerah teman-teman saya nggak tahu ya pohon apa, saya nggak tahu. Kalau di sini namanya pohon kenitu gitu teman-teman. Itu buahnya enak, manis juga, tapi ada isinya di dalam. Dan dengan tidak sengajanya senter itu saya senterin ke arah barat. Nah, tiba-tiba saya mikir gini loh, kok ada orang waktu itu di atas teman-teman. Dan kalau teman-teman tanya mukanya ataupun gimana, mukanya nggak kelihatan, saya cuma kelihatan bajunya putih, setelah itu rambutnya panjang, dan dia itu seperti menengok ke arah barat teman-teman. Jadi menengok ke arah barat dan sambil di atas pohon itu duduk teman-teman. Dan pohonnya itu nggak tinggi sih ya, pohonnya pohon kenitunya itu ya itu nggak tinggi, ya nggak besar, ya berapa meter ya, mungkin kalau 10 meter ada mungkin ya, tapi juga berbuah gitu. Tapi waktu itu pohon itu nggak berbuah teman-teman. Jadi waktu itu saya senterin, kita lanjut lagi ya ceritanya. Waktu itu saya senterin loh, saya mikir loh itu apa, saya mikir gitu. Senter saya tutup pakai tangan, tapi saya masih penasaran, itu anehnya ya. Tapi saya masih penasaran, saya senterin lagi. Lah, kok ada orang di situ? Tapi kan namanya anak kecil ya, saya belum berpikir bahwa itu hantu gitu. Saya belum berpikir teman-teman. Tapi rasa penasaran saya itu ada. Saya senterin, apa itu? Saya diemen senternya. Saya senterin lagi ke atas. Loh, kok ada orang di situ? Dan lama kelamaan tiba-tiba itu ya namanya orang kalau dilihatin kayak gitu, siapa saja kayak di bulu leher itu kan kayak merinding gitu ya. Tiba-tiba tuh saya merinding teman-teman, merinding yang tidak bisa dihentikan merinding. Setelah itu saya kabur masuk ke rumah, itu rumahnya bapak saya. Dan saya ngomong ke almarhum bapak saya dan kakak saya, mas itu apa mas? Saya bilang gitu teman-teman ke kakak saya. Waktu itu bapak saya kan sedang masak ya. Waktu itu sekitar jam berapa saya lupa teman-teman. Tapi malam kok. Itu jamnya berapa saya lupa. Pokok intinya itu malam sekitar jam 10 kalau nggak jam 11 ya, saya lupa. Setelah itu saya ngomong kan sama mas saya, mas apa? Itu apa mas di depan mas? Saya bilang gitu kan. Apa toh? Mas saya itu bilang gitu. Ayo mas ikut, saya ajak keluar. Setelah itu saya bawa senter itu teman-teman, saya senterin ke atas itu, mas tadi ada orang di situ, saya jelasin gitu. Di situ ada orang pakai baju putih sama rambutnya tuh panjang. Nah, tiba-tiba itu mas saya itu yang saya ajak itu teman-teman, bukannya malah berani, dia malah takut juga. Dia tuh malah takut juga, harus masuk ke rumah juga. Terus dia ngomong, apa sih kamu? Dia bilang gitu kan. Serius mas, bener, saya tadi lihat di situ ada orang. Saya itu kan bapak saya sambil masak, dari dalam itu ngomong, udah biarin, gak usah diganggu gitu kan. Saya juga ngomong, enggak pak, saya nggak ganggu, tadi nggak sengaja waktu saya di luar kan, saya senter gitu. Akhirnya teman-teman ya, mungkin itu apa kuntilanak ataupun kumpel, saya tuh nggak tahu teman-teman. Kalau teman-teman tanya hantu apa kak atau hantu apa, bang, saya nggak bisa jawab. Yang penting itu warnanya itu pakai baju putih, di atas pohon, duduk di atas pohon sambil kakinya itu bergelantungan teman-teman, dan rambutnya panjang. Setelah itu mukanya itu menghadap ke barat gitu. Tapi sama almarhum bapak saya itu waktu itu kan saya tanya teman-teman, katanya itu emang penunggu di sumur itu teman-teman. Jadi di tanah yang sekarang ya, itu rumahnya sekarang itu sudah ditempatin sama kakak saya yang nomor 2 teman-teman. Jadi kakak saya yang nomor 2 sudah beristri, sudah punya anak, sekarang ditempatin. Dan sumur itu di sebelah baratnya rumah kakak saya. Jadi sumur itu sudah lama banget, kayak sumur lama banget. Kalau di sini bahasa Jawanya kan sumur lawas gitu ya, sumur lawas gitu. Dan katanya bapak saya itu dulu kalau di sini bahasanya itu ada bayi yang masih kecil, setelah itu meninggal dikubur di situ. Dan bahasanya kalau di sini, tapi nggak tahu ya di daerah sampean apa, saya juga nggak tahu. Kalau di sini tuh bahasanya las. Jadi kayak anak kecil yang meninggal
terus dikubur di situ, jadilah las gitu teman-teman. Dan las itu juga bahaya banget kalau di sini loh ya. Kalau di daerah kamu, daerah sampean itu saya juga belum paham apa namanya. Kalau di sini namanya tuh las teman-teman. Ya mungkin kalau sekarang mungkin sudah besar mungkin sekarang ya. Waktu dulu aja itu masih kecil, kayak ya seremaja anak-anak lah. Kalau mukanya sih saya nggak ngelihatin ya, dan saya juga gak ingin lihatin kayak gitu, saya juga gak ingin. Tapi waktu dulu saya kecil tuh sering banget teman-teman, sering banget dilihatin, terus kayak dia muncul gitu, sosok apapun itu sering muncul. Tapi ya terkadang yang namanya anak kecil, kadang takut, terkadang enggak gitu teman-teman. Jika teman-teman mungkin ada juga yang sama seperti yang saya ceritakan, silahkan komen di kolom komentar ya teman-teman ya. Dan terima kasih buat teman-temanku sekalian, mungkin ceritanya sampai segitu saja ya. Mungkin saya nanti di video selanjutnya saya akan bercerita kepada teman-teman semua tentang kisah-kisah yang pernah saya alami, yang pernah saya lihat gitu. Dan cerita ini kalau disebut ngarang ya saya harus mikir, soalnya kan saya harus mengingat ya. Namanya juga bercerita, saya harus berpikir, harus mengingat. Dan cerita ini saya benar-benar ngomong sendiri ya, nggak ada teks ataupun artikel di depan saya. Kalau emang ada teks dan artikel pasti saya ngomongnya lancar kan gitu ya. Ini cerita beneran yang pernah saya alamin ya. Mungkin di lain video saya akan akan bercerita lagi kepada kalian semua, dan mohon dukungannya buat teman-temanku sekalian dengan cara subscribe. Silahkan share ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, kerabat kalian jika kalian suka. Jika kalian tidak suka, tidak masalah bagi saya, silahkan skip aja video ini. Saya juga tidak keberatan teman-teman ya. Saya cerita seperti ini ikhlas lahir batin, dan apa yang saya ucapkan itu benar-benar terjadi. Ya, terima kasih buat teman-temanku sekalian dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat selalu, dilancarkan rezekinya yang sudah menonton ya. Terima kasih banyak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.